Kebaktian Minggu Prapaskah kelima ini berlangsung di dalam nama dan kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Beserta saudara, kini dan selamanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, marilah kita menaikkan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat nomor 453 bait pertama, Yesus Kawan yang Sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia tak boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyesali segala dosa dan memohon pengampunannya. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan melalui doa pribadi masing-masing. Itulah Tuhan doa-doa pribadi kami, kiranya Tuhan yang Maha Pengasih dan Pemurah berkenan mengabulkannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 361 sebagai bukti penyesalan kita di hadapan Tuhan. Di salibmu ku sujud, miskinku kadang lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu,
Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma pasal 4 ayat 7-8. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu dan bagimu juga. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 353 bait 1, Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita menaikkan doa pelayanan firman. Mari kita berdoa, doa kami layankan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami ya Tuhan, dan terang bagi jalan kami. Itulah yang menjadi dasar bagi kami ketika di dalam ibadah ini kami membuka hati dan pikiran kami, mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, bersabdalah atas kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai dengan 27, dilanjutkan ayat 38 sampai dengan 44. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu
bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Maka masyagulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar saudara hari ini? Ada yang merasa sudah bosan karena 14 hari harus tinggal di rumah, tetapi saya yakin kita semua tetap taat untuk melakukan social distancing dalam rangka komitmen kita untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona di kota Solo khususnya dan di Indonesia umumnya. Minggu ini kita masih beribadah di rumah dalam konsep ibadah keluarga. Kita masih menghayati Minggu Prapaskah, khususnya Prapaskah yang kelima. Bacaan Injil di minggu ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang membangkitkan Lazarus yang ada dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari narasi Injil ini, tetapi yang akan kita pelajari saat ini adalah yang berangkat dari tema khotbah, yaitu percaya Allah yang membangkitkan. Tema ini menjadi titik tolak kita untuk mengambil pelajaran berharga dari firman Tuhan yang tujuannya adalah bisa menjadi dasar kita melangkah ke depan
untuk menghadapi situasi wabah corona saat ini. Ada dua hal yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama, percaya pada Allah. Ketika Marta dan Maria merasa gelisah menunggu kedatangan Yesus ke rumah mereka untuk menyembuhkan Lazarus saudaranya, waktu jugalah yang membuat mereka menjadi ragu-ragu dan akhirnya menyalahkan Yesus karena datang terlambat. Lazarus sudah mati, 4 hari sudah menjadi jenazah. Ada percakapan antara Yesus dan Marta di ayat 23 sampai 27 yang demikian. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dialog ini menghasilkan perubahan iman dalam diri Marta, dan itu ada di dalam jawaban Marta bahwa ia percaya. Saudaraku, adakah kita saat ini dikuasai kegelisahan dan rasa cemas yang akhirnya membuat kita meragukan kehadiran Tuhan? Kita sudah karantina mandiri selama 14 hari. Kita menjaga diri kita, berdoa kepada Tuhan. Tetapi sepertinya Tuhan tidak kunjung hadir melawat dan menolong kita. Apalagi ada informasi jumlah pasien corona bertambah dan masa karantina ditambahkan harinya. Kita menjadi emosi, marah, kecewa kepada Tuhan. Di mana Tuhan saat virus ini menyerang? Di mana Tuhan saat ada saudara kita yang tidak taat karantina? Apa yang Tuhan lakukan di tengah situasi yang demikian? Tidakkah Tuhan mengasihi umat-Nya? Argumen kita adalah, sudah terlambat Tuhan. Hilanglah asa dan pengharapan kita. Saudaraku, disinilah dialog Yesus dan Marta bekerja menyentuh kita. Tuhan bertanya, "Hai umatku, apakah kamu percaya kepadaku?" Saudaraku, umat Tuhan dimanapun berada, jawablah seperti Marta, "Ya Tuhan, aku percaya." Hal yang kedua adalah Allah yang membangkitkan. Jemaat Tuhan, ada tangis kesedihan saat itu. Yesus menjawab tangisan kesedihan itu dengan pernyataan di ayat 40 yang demikian. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Lazarus hidup kembali. Kegelapan kematian tidak berkuasa lagi. Ada terang Tuhan datang. Kesedihan digantikan luapan kebahagiaan karena Allah yang membangkitkan. Disinilah letak kemenangan iman percaya kita. Percaya pada Allah yang membangkitkan, membawa kita pada kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kita percaya Allah yang membangkitkan kita dari kegelapan ini, Tuhan yang menolong kita mengatasi wabah corona ini. Kain penutup kegelapan maut telah lepas dibuka. Pergilah melangkah ke depan dengan iman percaya yang kuat, yakinlah
Allah selalu beserta kita. Jemaat yang terkasih, tetaplah menjaga diri kita dan sesama. Berdoalah bagi pemerintah kita dan para medis yang berjuang untuk memulihkan kita dari wabah COVID-19 ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup, Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan untuk berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama memperbarui pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Doa kami layankan. Tuhan Allah yang penuh dengan kuasa, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau mengizinkan kami untuk bisa beribadah saat ini dengan penuh damai sejahtera di tengah-tengah situasi wabah corona yang kami hadapi. Meskipun kondisi kami saat ini berada di rumah ketika kami beribadah, tetapi altar itu bisa di mana saja, tidak mengurangi komunikasi kami yang dekat dengan Tuhan, bahkan lebih memampukan kami untuk kami bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing dapat menghayati akan relasi kami denganmu ya Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya kota kami tercinta, Kota Solo, yang masih berhadapan dengan situasi wabah virus corona. Berkatilah ya Tuhan, pulihkanlah bangsa dan negara kami Indonesia, serta Kota Solo ini, sehingga terbebas dari virus corona, dan akhirnya kami dapat merasakan pemulihan yang sempurna yang dari Tuhan. Mampukanlah pemerintahan negara kami dan pemerintahan Kota Surakarta untuk dapat mengatasi situasi wabah ini dengan baik dan lancar. Mampukan juga setiap dari kami untuk kami taat akan setiap anjuran dan himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara kami, untuk kami bisa berdiam diri di rumah, hidup di dalam social distancing, menjaga jarak dengan sesama kami, karena itu bukti kalau kami mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Berkati para medis dimanapun berada, yang terus berjuang di garis depan untuk mengatasi keberadaan wabah virus corona ini. Berikan kesehatan dan kemampuan sehingga semuanya dapat melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Kami menyerahkan ya Tuhan, kehidupan kami, gereja Tuhan dimanapun berada, bangsa dan negara kami Indonesia, dan kehidupan di dunia ini hanya di dalam pemeliharaanmu. Inilah yang menjadi doa kami, sempurnakan doa ini ya Allah, dan ampuni dosa serta kesalahan kami.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja Gereja dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, pada kebaktian ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mendasari persembahan kepada Tuhan dengan memperhatikan firman Tuhan dari 2 Korintus bab 8 ayat 14 sampai yang ke-15 yang demikian firman-Nya. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan seperti ada tertulis. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Di dalam kita mengumpulkan persembahan diiringi dengan pujian Kidung Jemaat 439 bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupku. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan puji, syukur, dan terima kasih atas anugerah-Mu, atas berkat-berkat-Mu, atas kesehatan yang Engkau berikan, sehingga kami bisa berhimpun beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami mengumpulkan persembahan kepadamu. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan, supaya berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Bapa di surga, para hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, Tuhan berkati sehingga di dalam pengelolaannya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang di surga, setelah kami beribadah selesai nanti, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai perjalanan kami sehingga kami bisa sampai di rumah, bertemu dengan keluarga dengan riang gembira. Ya Tuhan, di dalam kami mempersembahkan, di dalam kami mengadakan kebaktian ini, apabila ada dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan sudi memberi ampun. Terimalah doa, terimalah persembahan ini dan doa kami ini, yang semuanya ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pada kesempatan ini mengajarkan kepada kami doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita menaikkan Kidung Jemaat 426, bait pertama. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Hendaklah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah, ramani dan cemerlang. Ibadah telah usai, untuk itu marilah kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera kini dan selamanya. Amin.